nih orang gitu ya. Nih orang masih pacaran udah ngatur lagi. Kayaknya harusnya aku ada di rumah deh. Kenapa aku ngurusin bayi-bayi lain sih gitu ya. Bayi sendiri malah dititipin ke mama gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke episode 4. Oke. Dua dunia satu cerita. Oke, topik apa yang mau dibahas kali ini? Yang Beb. Apa dong? Mau bahas apa nih? Setelah nikah, berkarir atau full time mommy? Oke, banyak banget nih perdebatannya. Iya. Oke, gua akan bahas dari si suami dulu ya. Oke. Kan biasanya nih pas awal-awal nikah, suami itu punya ego ya kan? Iya benar. Udah kamu di rumah aja ngerawat keluarga, anak, kayak gitu. Itu keinginan suami. Realitanya ternyata berbeda gitu. Menurut kamu gimana pas aku bilang waktu itu kayak gitu? Oke. Ini udah dibahas dari pas masih pacaran. Wah, jauh banget nih kayaknya nih. Iya kan, bener kan pas pas masih pacaran gitu ya. Terus berantem lah waktu itu. Iya berantem kan? Padahal juga belum nikah. Belum nikah, aneh banget emang. Udah berantem belum, aneh banget ya Allah. Iya. Karena pikiran aku dulu waktu pas baru selesai kuliah, ya ngapain bapakku nguliahin aku tinggi-tinggi gitu ya. Terus cuma di rumah doang gitu. Terus aku juga masih mau explore gitu ya, banyak hal gitu ya. Masa aku cuma diem di rumah doang gitu. Nah, menarik topiknya. Iya, agak gitu panas kayaknya. Ada yang panas banget soalnya berantem. Oke. Iya, jadi kayak dulu kamu bilang kayak gitu. Nih orang gitu ya. Nih orang masih pacaran udah ngatur lagi gitu ya. Maunya suruh di rumah aja gitu ya. Padahal kan aku pengen kerja lah gitu ya. Orang udah kuliah gitu ya. Udah kuliahnya aja lama banget kan gitu ya. Jadi ya aku pengen ngerasain dunia kerja juga gitu ya. Terus kan apalagi kan aku perawat gitu ya. Jadi kan skills gitu ya. Jadi perlu praktekin langsung gak sih gitu ya. Kalau cuma di kampus doang gitu ya, kuliah atau profesi yang cuma sebentar doang gitu ya, itu kan kurang menantang gitu ya. Jadi ya pengen explore gitu ya. Jadi waktu itu aku pada keputusan aku ya aku pengen tetap kerja gitu. Gitu kan gitu ya. Terus ya udah akhirnya masih pending nih komunikasi ini kan gitu ya. Ngomongin soal berkarir ini gitu ya atau enggak gitu ya. Jadi akhirnya ya udah jalan nih sama-sama gitu ya. Jalan ya kamu kerja, aku juga kerja gitu ya. Terus sampailah gitu ya. Akhirnya momen pertanyaan itu udah nggak dibahas lagi lah ya gitu ya. Lupa kayaknya sih gitu ya. Ada yang lebih urgent gitu ya. Soalnya waktu itu kapan mau nikahin aku gitu ya, ya kan? Kayaknya sibuk nyari duit, jadi nggak kepikiran itu gitu. Iya, dan ternyata waktu pas sudah mulai nikah gitu ya. Gimana? Setelah nikah, jadi egonya menurun lah. Jadi benar. Jadi sebenarnya istri juga punya kehidupan, dia juga punya keputusan. Ya kasih aja di kebebasan. Dia mau di rumah atau di bekerja, kita dukung selama itu positif gitu loh. Itu kayak gitu aja sebenarnya, simpelnya. Kalau dia mau di rumah kerja tapi dengan catatan tadi positif kayak gitu. Jadi kasih kebebasan lah, karena dia juga perlu explore kan. Jangan sampai pas tua nanti itu penuh dengan penyesalan menurut gue ya. Karena ketika nanti gue pribadi pun ketika gue udah tua, nggak ada hal apapun yang gue sesali gitu loh. Gini konteksnya, misal gue pengen nyobaan nih, tapi gue ketika pengen nyoba itu kayak ada yang ngalang-ngalangin, atau gue takut atau apa kan, jadi gimana gitu. Jadi gue kayak mimpi gue tuh nggak mati, cuman tertidur doang, dan dia akan bangkit pas gue nanti ketua nanti gitu. Wah, berat banget bahasanya nih, gue ngomongnya nih. Berat banget ya. Iya benar gitu ya. Akhirnya karena tadi udah melonggar gitu ya, jadi akhirnya dibebasin. Nah disitulah gitu ya, aku mulai mikir gitu ya, kayak pengen gak kerja aja deh di rumah. Soalnya ternyata pas dijalanin gitu ya,
happy sih gitu ya. Ya. Nyaman gitu ya, ketemu bayi-bayi lucu gitu ya, karena Iya. aku di ruang NICU gitu ya. Terus banyak kasus-kasus baru gitu ya. Terus ikut pelatihan gitu ya. Jadi menurut aku menyenangkan banget sih. Tapi semua itu berubah gitu ya ketika pandemi menyerang. Karena waktu pas pandemi berasa banget sih, memang kan perawat dibutuhin banget gitu ya waktu pas itu. Tapi itu beban kerja meningkat banget gitu ya, 2 kali lipat, nggak berkali-kali lipat gitu ya. Bahkan mungkin selesai dinas cuma kerjanya nangis doang gitu ya, karena capek banget gitu ya, harus dinas pakai hazmat tadi gitu ya, terus ngehadapin para ibu gitu ya, terutama ibu-ibu ini kan, ibu-ibu yang mau melahirkan ini kan pasti dengan permasalahan gitu ya, yang udah sampai apa ya, ngomongnya tuh udah bilang nyelamatin ibunya atau bayinya gitu ya. Kan Waduh. serem banget ya gitu ya. Maksudnya itu kan jadi beban mental kita juga ya. Bahkan sampai waktu itu karena ini rumah sakit baru gitu ya. Jadi perawatnya kan terbatas gitu ya, apalagi perawat yang udah pelatihan. Terus ngehadapin ibu tadi gitu ya, ibu yang akan melahirkan ini dengan kasus-kasus yang berat tadi gitu ya, sesak nafas. Pasti kalau ibunya udah sesak nafas kayak tadi gitu ya, udah saturasi oksigennya udah jelek gitu ya. Jadi akhirnya bayinya juga pasti kan akan kayak gitu ya. Jadi karena dia udah kehabisan atau kekurangan oksigen gitu ya waktu pas dalam perutnya gitu ya, waktu pas lahir kan dia pasti akan kemungkinan besar akan kayak gitu, atau butuh alat bantu nafas. Nah itu kan jadi stresor gitu ya. Jadi akhirnya yang diturunin kan yang udah pelatihan gitu ya. Nah, jadi aku ngehadapin hal-hal yang kayak gitu berulang gitu, berulang gitu ya. Dan satu hari tuh nggak cuma satu kelahiran doang gitu ya. Jadi satu shift gitu ya, bahkan bisa 2-3 gitu ya, yang kayak gitu terus pakai hazmat berjam-jam gitu ya. Itu capek banget gitu ya. Aku pernah pakai hazmat waktu pas dinas malam itu sampai 14 jam. Jadi dari awal mulai masuk gitu ya, masuk dinas jam 8 gitu ya, aku mulai pakai hazmat dari jam 9 malam, selesai itu di jam 8 pagi gitu ya. Atau bahkan ya ganti baju mandi dan lainnya gitu ya, sampai jam 9 lagi gitu ya. Jadi 12 jam aku pakai hazmat gitu ya. Capek banget guys gitu ya. Sesek ngap gitu ya. Belum kita harus senangin pasiennya juga gitu ya. Nah, ini yang bikin aku kayaknya mau di rumah aja deh. Tekanan mental jadinya ya. Tekanan mental gitu ya. Jadi berubah pikiran gitu ya. Iya, berubah pikiran gitu ya. Jadi tuh kayak berat banget di situ gitu ya. Itu pertama waktu pas lagi pandemi. Ditambah gitu ya, ternyata di tengah-tengah pandemi itu kan aku hamil ya. Berat banget, pakai banget. Iya, aku hamil kan gitu ya. Jadi makin pikirannya makin macam-macam lagi gitu ya. Harus ketemu pasien yang kayak gini, lagi hamil nanti gimana, karena aku walaupun sebenarnya jadi satu alasan juga gitu ya. Karena waktu pas hamil kan akhirnya aku nggak perlu masuk gitu ya ke dalam gitu ya, karena risiko tinggi gitu ya. Jadi waktu pas awal itu kayak gitu. Jadi itu mungkin aku nggak ketemu langsung sama pasien gitu ya, tapi kan pasti ngehadapin juga gitu ya, harus pakai N95 gitu. Pas hamil 9 bulan engap banget guys pakai N95 itu gitu ya, dengan lagi hamil gitu ya, harus jalan ke sana sini juga gitu ya, itu engap banget gitu ya. Dan ditambah pas Naila lahir sih gitu ya, mulai kayaknya harusnya aku ada di rumah deh. Kenapa aku ngurusin bayi-bayi lain sih gitu ya. Bayi sendiri malah dititipin ke mama gitu ya. Jadi kayak dilema ya? Iya bener. Jadi dilema banget guys, sumpah. Kayak akhirnya balik lagi mempertanyakan itu gitu ya. Kita di sini ngurusin bayi-bayi lain gitu ya. Di rumah bayi kita sama orang lain gitu ya. Jadi aku kepikiran itu sih, walaupun banyak yang bilang kayak gini, ya mungkin dengan kita ngurusin bayi orang lain ini gitu ya, insya Allah nanti Naila juga diurusin dengan baik juga gitu ya, dengan kita memperlakukan baik orang lain gitu ya, anak kita juga diperlakukan baik gitu ya. Sebenarnya itu jadi motivasi juga, tapi balik lagi aku jadi nggak ngedampingin dia gitu ya, nggak ngedampingin proses tumbuh kembangnya dia gimana gitu ya. Terus yang tahu macam-macamnya ya utinya gitu ya. Bahkan sempet di awal pas baru masuk kerja itu lebih seneng sama utinya guys gitu ya. Gimana coba? Sedih banget lah gitu ya. Dia yang ditangisin malah utinya gitu ya, bukan mamahnya gitu ya. Jadi bukan bapaknya juga kan? tapi emang kamu sedih gitu ya.
Wah parah. Parah. Suami tuh kadang emang sulit mengucapkan guys, tapi dia sebenarnya sedih di hati. Gitu. Tapi gimana? Kita juga harus kerja, nyari uang. Ya sedih lah kalau diceritain gitu. Makanya jangan ceritain lah. Makanya jadi ceritain ya. Iya. Iya gitu ya. Jadi sebenarnya itu sih yang bikin akhirnya gitu ya kayak mendingan di rumah aja deh gitu. Ngurusin anak gitu ya. Nah, sebenarnya itu gitu. Walaupun secara ego gitu ya, secara ego aku pengen punya uang sendiri gitu ya. Karena kalau aku kerja ini penghasilannya buat aku gitu ya. Terus dapat juga dari suami gitu ya. Jadi pengen mandiri sebenarnya gitu ya, dan memikirkan kayak risiko-risiko ke depannya gitu ya. Mana kamu berbisnis gitu ya. Jadi belum tentu maju terus gitu ya. Belum tentu naik terus gitu ya. Iya kayak gitu sih pertimbangannya gitu ya. Jadi mungkin di awal pernikahan aku sih tim yang kerja aja. Oke. Lanjut kita bacain dari netizen. Aku kelahiran 95. Aku juga. Sudah menjadi RT selama 5 tahun. Dulu cita-citaku ingin menjadi wanita karir. Sekarang umurnya udah 30-an. Apakah sekarang masih bisa untuk menggapai cita-cita? Need suggestion. Sebenarnya sih nggak ada kata terlambat ya, buat memulai tadi. Tapi sekarang kebanyakan perusahaan ada minimal usia, ya nggak sih gitu ya? Kenapa sih ada minimal usia? Ya, dumel lagi dong sama pemerintah. Iya, jadi minimal usia ini sih yang akhirnya membatasi pergerakan kita. Gitu. Kecuali memang ada skill-skill tertentu yang masih berkembang, misalnya tetap kerja di rumah gitu ya. Maksudnya kayak ambil job-job yang mungkin nggak perlu datang langsung gitu ya, atau mungkin 1 kali seminggu doang datangnya gitu ya. Jadi itu kan masih ada pengalaman tadi gitu ya. Jadi biasanya itu bisa gitu. Atau mungkin ya kebanyakan sekarang ya bikin usaha sendiri gitu ya. Jadi ketika usaha sendiri kan tetap punya penghasilan gitu ya. Walaupun agak bingung sih definisi wanita karir ini yang harus kerja di perusahaan gitu ya. Atau misalnya kayak aku kalau nakes gitu ya harus kerja di rumah sakit, atau yang penting punya penghasilan. Nah kalau mungkin yang penting punya penghasilan tadi sih bisnis di rumah gitu ya, mungkin itu lebih aman dan yang banyak para ibu sekarang lakukan gitu ya. Jadi buka bisnis di rumah gitu ya, tetap ada penghasilan. Nah itu nggak ada salahnya sih dicoba, malah jadi fleksibel nggak sih gitu ya. Jadi tetap ada waktu sama anak gitu ya, tapi kita juga bisa urusin bisnis tadi. Benar. Sebenarnya ini harus cari tahu dulu apa cita-citanya gitu. Iya benar. Kalau si impiannya itu yang kepentok sama umur gitu, kalau kayak PNS kan. Iya benar. Kan? PNS atau instansi pemerintah pasti kan udah nggak bisa gitu. Tapi kalau emang kayak pengen cuma dapetin duit sendiri atau ingin punya penghasilan sendiri, itu masih bisa banget gitu. Betul. Dan sebenarnya nggak harus ke kantor sih, ke kantor. Jadi dia bisa kayak freelance. Tapi ya dengan catatan dia punya skills ya. Tapi kalau emang prefer mungkin pengen ke kantor gitu, ingin mencari suasana baru bisa, tapi jangan terlalu yang jauh-jauh. Kayak misalkan rumahnya di mana ya? Di Bekasi, itu kerjanya di Jakarta Selatan di daerah Gatot Subroto. Wah, itu. Curhat. Gue di Depok. Di Depok. Itu bisa 2-3 jam sekali jalan. TP 4-6 jam. Jadi habis di waktu gitu. Oke, kita lanjut pertanyaannya. Untuk wanita yang sudah menikah, kalian pilih ERT atau wanita karir? Apa alasannya? Itu yang tadi sih gitu ya. Jadi di awal gitu ya jelas pengen wanita karir gitu ya. Jadi karena pengen punya pengalaman, pengen punya penghasilan gitu ya. Terus pengen punya dunia baru lagi aja sih gitu ya. Jadi kan pasti lulus kuliah gitu ya, yang sibuk belajar gitu ya. Masa belajar dari TK, SD gitu ya, SMP, SMA, kuliah, belajar terus kan tuh gitu ya. Kan kita pengen memasuki dunia yang baru gitu ya. Nah, jadi wanita karir sih pilihan aku gitu ya. Kalau ini konteksnya baru aja menikah gitu ya. Jadi masih wanita karir. Nah, biasanya ketika punya anak itu timbul sendiri naluriahnya nggak sih gitu ya. Buat pengen jadi ART.
ART, IRT gitu ya, ibu rumah tangga gitu ya. Jadi itu secara naluriah muncul sendiri. Bahkan akhirnya menjadi kegalauan nggak sih gitu ya? Kegalauan para ibu ini mau tetap lanjut kerja atau habis cuti melahirkan selesai aja gitu. Nah, tapi kalau waktu itu aku gitu ya, itu aku masih tetap lanjut kerja gitu ya waktu pas itu. Bahkan sampai Naila 2 tahun lebih gitu ya. Ya 2 tahun. Sampai sekarang juga kerja kan masih Anda? kerja gitu ya. Oke, benar. Iya, jadi sampai 2 tahun lebih gitu ya. Masih kerja gitu ya, kerja di rumah sakit tadi gitu ya. Karena aku rasa aku jadi punya kehidupan yang lain gitu ya. Nggak cuma ngurus anak doang gitu ya. Benar. Balik lagi happy-nya aku gitu ya, jadi akhirnya bertambah gitu ya. Walaupun ketemu sama anak juga seneng gitu ya, bukan berarti nggak seneng gitu ya ketemu anak gitu ya. Tapi akhirnya kita punya sesuatu yang diceritain ke Naila gitu ya. Iya. Jadi diceritain ke anak. Nah, dulu perjuangannya mama kayak gini loh, Nay gitu ya. Mama tetap ngerawat bayi-bayi gitu. Dan dia selalu excited banget gitu ya kalau aku Iya. ceritain mama ngerawat bayi-bayi ini nih di sini gitu ya. Dia kadang pengen ngeliat gitu ya. Terus lihat foto-fotonya, "Ih, ini tempat kerja mama ya," gitu ya. "Ih, mama kerjanya di sini ya," gitu ya. Nah, dia tuh excited itu gitu ya. Jadi sebenarnya pilihannya balik lagi ke kita gitu ya. Kalau tadi secara finansial memungkinkan kita buat jadi IRT, ya nggak ada salahnya juga milih jadi IRT gitu. Dan kalau misalnya mau tetap jadi wanita karir, ya nggak ada salahnya. Yang tadi aku bilang, wanita karir ini bisa jadi tempat kita buat lebih senang karena ketemu orang lain gitu. Karena di rumah aja tuh sumpek kadang mah gitu ya. Ya, oke. Ini topik berat banget sih, gue jadi sedih. Soalnya gini ya, setiap orang tua pasti ingin menemani anaknya Yes, gitu. betul. Tapi kenapa kita kerja butuh duit gitu aja udah. Iya, butuh duit gitu ya. Jadi kayak dilema sih. Jadi di lain sisi kita pengen bareng sama anak, ingin apalagi masih kecil ya. Maksudnya kalau masih kecil kan waktu dia 100% buat kita. Yes. Kalau udah mulai besar tuh semakin berkurang tuh biasanya karena dia ada main temennya atau apa gitu. Nah sebenarnya golden time itu sekarang gitu sebenarnya. Tapi ya balik tadi gitu. Karena kita kayak bukan pewaris ya. Iya, perintis. Sedih banget gue jadi kayak harus dikasih pilihan gitu. Kalau gue pribadi sebenarnya sebagai seorang suami ya, pengen di rumah aja gue main sama anak gue gitu dulu. Tapi lain sisi nih anak juga butuh makan gitu. Butuh nyusul tuh, butuh beli mainan. Jadi kita harus kerja gitu. Jadi pasti setiap pilihan itu ada konsekuensinya. Yes, betul. Kalau lu pengen di rumah aja atau pengen lebih banyak di rumah boleh, asalkan semuanya terpenuhi gitu. Tapi kalau tidak ya berarti Anda harus bekerja gitu. betul. Bukan karena kemauan sebenarnya, karena keadaan sih menurut gua ya. Tapi tadi kalau emang kita harus kerja ya kita juga harus bisa bagi waktu lah gitu dengan anak. Jangan sampai tuh ya kita pulang anak tidur, kita berangkat anak masih tidur gitu. benar. Jadi ya tadi kalau bisa cari tempat kerja tuh yang dekat dari rumah ya sebenarnya ya. Sama yang ya sehat lah perusahaannya gitu. Jangan apa ya 7 kali 24 jam kerja terus kasihan gitu. Kayak gitu sih menurut gue gitu. Iya betul sih, mungkin nambahin ini itu yang akhirnya mutusin buat resign gitu ya. Tapi Anda bisa kerja. Tapi paling enggak yang tadi, jadi kita nggak bentur-benturan gitu ya. Maksudnya bentur-benturan nih ketemu gitu ya. Kalau dinas pagi gitu ya, Naila belum bangun gitu ya, pagi-pagi digendong gitu ya, digendong dengan langsung antar ke rumah utinya gitu ya. Terus siang ya udah bangun gitu ya, bisa main nih gitu ya sore ke malam. Nah dinas siang gitu ya, sama nanti malam udah tidur gitu ya, nggak ketemu lagi. Dinas malam apalagi gitu ya, dia nginep di rumah utinya malam, pagi-pagi capek banget guys, pengennya juga tidur gitu ya. Jadi Naila tetap di rumah uti. Kasihan. Pokoknya pas kamu tuh di rumah sakit tuh kayak apa ya, waktu tuh apa ya, nggak ada polanya lah, berantakan. Patternnya tuh ngacak. Kalau sekarang kan lebih enak ya. Senin sampai Jumat pagi, pulang jam segini, Sabtu Minggu libur gitu. Jadi patternnya jelas gitu loh. Nggak ngacak. Kalau jadwal shift kan ngacak ya. Itu sebenarnya yang bikin pattern kita tuh berantakan. Jadi kayak misalkan kamu masuk malam, aku baru pulang gitu lah. Jadi anak, suami, istri itu susah ketemunya. Susah ketemu, bayangin gitu ya. Belum tentu satu hari tuh bisa ketemu gitu. Dan aku liburnya nggak tentu 1 minggu. Bener. Jadi kasihan
ya gitulah. Saya semoga tanya segede lah. Jadi kita banyak menerima banyak nakes. Ayo masuk. Iya kayak gitu. Supaya Anda menjadi lebih sehat. Ya bener. Supaya ya yang tadi sih gitu ya. Jadi akhirnya ya ternyata dengan skills aku tadi gitu ya, aku juga bisa bantu orang lain gitu ya, tetap menjalankan perannya perawat gitu ya, tapi nggak di rumah sakit. Iya, karena mengabdi tidak hanya di rumah sakit. Betul. Oke, lanjut. Ini kayaknya lebih ke aku nih. Oke. Para cowok tuh lebih milih istri yang kerja atau jadi RT aja sih? Gimana point of view kalian? Nah itu tuh yang tadi pas awal diceritain gitu ya, maunya di rumah aja. Sebenarnya dilema sih ya. Jadi gue kalau ke istri gue tuh nggak maksa sebenarnya. Lu mau di rumah boleh, mau kerja juga boleh sebenarnya gitu sih. Jadi saya enak dia aja lah gimana gitu. Selama apa yang dikerjakan itu masih positif dan bermanfaat, ya jalan aja, gue dukung gitu. Jadi kita harus tahu masing-masing kewajiban kita apa. Kewajiban gue apa, istri apa gitu. Dan kita juga harus ingat kita punya anak gitu. Jadi ya semuanya punya hak lah. Suami kepada istri ada haknya, begitupun sebaliknya, begitupun anak ke orang tua juga ada haknya. Jadi masing-masing itu ada haknya. Jadi ya kita berikan haknya sebisa kita semaksimal mungkin kayak gitu. Itu POV saya. Ini berat banget topiknya dah. Iya kayak gitu. Jadi ya balik lagi mungkin buat para pasangan gitu ya. Yang tadi sih komunikasi gitu ya, perlu didiskusikan dulu gitu ya. Tiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Dan ketika udah memilih gitu ya berarti kita harus paham gitu ya, nanti akan ada hal-hal yang mungkin perlu dikoordinasikan lagi gitu ya. Atau misalnya kayak tadi buat janji ketemu gitu ya, atau akhirnya ya mungkin sebulan sekali tuh ada yang minta jatah libur gitu ya, aku gitu ya ke rumah sakit gitu ya, minta ada libur di hari Minggu gitu ya, jadi biar bisa ketemu semua gitu ya, karena kalau liburnya weekdays gitu ya nggak ada yang ketemu gitu ya, sama suami nggak ketemu gitu ya, ribet banget dah. Jangan diceritain sedih ntar. Ganti oke. Oke, pertanyaan terakhir ya. Oke. Untuk cowok-cowok, kalian lebih milih mana? Kalau pulang kerja lihat istri kucel tapi ada makanan enak yang dimasak, atau istri cantik tapi di rumah nggak ada makanan? Aduh berat banget lagi. Gue beli aja dah, udahlah, beli aja makanan udah kelar gitu loh, jadi dipersulit ya. Betul. Karena kan kondisinya kalau sekarang kita kan sama-sama kerja, jadi harus saling pengertian sih sebenarnya gitu kan, karena istri gue juga capek kerja. Ya kalau emang di rumah nggak sempat masak, beli aja gitu. Jadi jangan dipersulit lah hal-hal kayak gitu. Kadang hal-hal kecil gini tuh bisa jadi apa ya, topik untuk berantem. Jadi ngapain lu berantem untuk hal-hal kecil kayak gini gitu? Beli aja kelar gitu loh. Kalau kucil suruh mandi udah. Dan itu bagian dari konsekuensi tadi nggak sih, setelah memutuskan atau memperbolehkan gitu ya istri tadi bekerja, ya pasti ada momen-momen kayak gini. Atau mungkin yang manajemen waktunya udah keren banget, bisa kali ya gitu ya, dia masak gitu ya. Kalau aku capek. Kalau aku capek, dan alhamdulillahnya punya suami yang ngerti. Sebenarnya nggak mau ribet aja sih, udah beli aja. Pusing dibahas-bahas. Gak mau ribet ya gitu ya. Iya gitu. Dan memang yang tadi gitu ya, sebenarnya waktu pas awal nikah tuh semangat banget gitu ya masak, iya nggak sih? Aku masak terus kan? Masak gurame kering. Iya masak. Aku masak terus setiap hari. Bahkan suami aku ini tipe yang pagi, siang, sore, malam tuh makanannya harus beda-beda. Ribet banget kan tuh gitu ya. Jadi masak tuh bisa 2 menu gitu ya. Jadi nanti buat pagi, buat sore gitu ya, buat siang gitu ya, masak lagi, malam jajan tuh kan, capek banget kan gitu ya. Terus semenjak hamil gitu ya, mual lah itu, dapur tuh bau banget kayak gitu ya, udah dibersihin, udah dikasih pewangi tuh bau banget. Jadi kayaknya semenjak itu sih. Ya closing statement ya. Sebenarnya nggak ada yang salah mau istri di rumah atau bekerja. Itu pilihan masing-masing, kalian merasakan ya. Cuman pesan gua, harus saling berkomunikasi lah supaya nggak salah paham, saling keterbukaan, transparan gitu ya. Dan juga untuk para suami, kalau emang kalian ingin maksa istrinya di rumah, ya pastikan kalian bisa memenuhi semua kebutuhannya.
Kayak Betul. gitu sih. Jadi jangan egois juga kalau emang diri kalian merasa kayak masih belum mampu tanda kutip. Ya udah kasih keleluasan aja sih gitu. Harus saling transparan aja. Ya. Itu aja sih. Kamu lagi? Ya betul sih, setuju sama statement tadi gitu ya. Yang paling penting ya tadi komunikasi gitu ya, harus jelas gitu ya. Kalau memungkinkan ya ini diomongin bahkan sebelum nikah gitu ya. Jadi Berantem lagi ya? Berantem lagi ya. Kayaknya diomonginnya ini gak sih setelah nikah gak sih? Masa belum nikah udah diomongin? Tapi kalau nanti gimana kalau dipaksa gitu? Kalau belum tentu nikah? Iya kan? Iya coba gimana? Lu dari ribut berantem nih, tapi jadi bukan nikah gimana? Ya gitulah pokoknya dikomunikasikan tadi gitu ya. Dan belum tentu pengalaman kita di rumah gitu ya, ngelihat orang tua kita itu bisa diterapkan juga di keluarga kita nantinya Iya. gitu. Jadi nggak perlu dibanding-bandingin sih sama yang lain gitu ya. Tetap sesuaikan sama gimana kondisi keluarga kita. Komunikasi tadi penting gitu ya. Dan harus mau apa ya? Ya kalau katanya tuh bisa ngalah gitu ya, atau ada yang diubah tadi gitu ya, atau kalau dibilang tuh bahasa kerennya win-win solution gitu, Ya. gitu sih. Nggak bisa egois sih kalau udah nikah nggak bisa egois. Lu harus mikirin yang lain. Berarti win solution. Udah itu aja. Tutup. Terima Oke. kasih. Oke kalau kayak gitu sampai ketemu di episode 5. Oke, sip.